Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya bahwa orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab, "Apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat bulan pada malam purnama, bila tidak ada awan yang menghalanginya?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat matahari bila tidak ada awan yang menghalanginya?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau lantas bersabda, "Sungguh kalian akan dapat melihatnya seperti itu juga. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Barang siapa menyembah sesuatu, maka ia akan ikut dengannya.' Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan, dan di antara mereka ada pula yang mengikuti tagut-tagut. Maka tinggallah umat ini, yang diantaranya ada para munafiknya. Maka Allah mendatangi mereka dan lalu berfirman, 'Aku adalah Rabb kalian.' Mereka berkata, 'Inilah tempat kedudukan kami hingga datang Rabb kami. Apabila Rabb kami telah datang, pasti kami mengenalnya.' Maka Allah mendatangi mereka seraya berfirman, 'Akulah Rabb kalian.' Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkanlah asyirat di atas neraka jahanam. Dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para rasul bersama umatnya. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul, dan ucapan para rasul adalah, 'Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.' Dan di dalam jahanam, ada besi yang ujungnya bengkok seperti duri sadan tumbuhan yang berduri tajam. Pernahkah kalian melihat duri sadan?" Mereka menjawab, "Ya, pernah." Beliau melanjutkan, "Sungguh dia seperti duri sadan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri tersebut kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk-nusuk manusia berdasarkan amal-amal mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa disebabkan amalnya, ada pula yang dipotong-potong kemudian selamat melewatinya. Hingga apabila Allah berkehendak memberikan rahmatnya bagi siapa yang dikehendakinya dari penghuni neraka, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah. Maka para malaikat mengeluarkan mereka, yang mereka dikenal berdasarkan tanda bekas-bekas sujud, atsarus sujud. Dan Allah telah mengharamkan kepada neraka untuk memakan, membakar atsarus sujud. Lalu keluarlah mereka dari neraka. Setiap anak keturunan Adam akan dibakar oleh neraka, kecuali mereka yang memiliki atsarus sujud. Maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus terbakar gosong. Lalu mereka disiram dengan air kehidupan, kemudian jadilah mereka tumbuh, seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. Setelah itu selesailah Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Dan yang tinggal hanyalah seorang yang berada antara surga dan neraka. Dan dia adalah orang terakhir yang memasuki surga di antara penghuni neraka yang berhak memasukinya. Dia sedang menghadapkan wajahnya ke neraka, seraya berkata, 'Ya Rob, palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh anginnya neraka telah meracuni aku dan baranya telah memanggang aku.' Lalu Allah berfirman, 'Apakah seandainya kamu diberi kesempatan kali yang lain, kamu tidak akan meminta yang lain lagi?' Orang itu menjawab, 'Tidak, demi kemuliaan-Mu, ya Allah.' Maka Allah memberikan kepadanya janji dan ikatan perjanjian sesuai apa yang dikehendaki orang tersebut. Kemudian Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika wajahnya dihadapkan kepada surga, dia melihat taman-taman dan keindahan surga, lalu terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rob, dekatkan aku ke pintu surga.' Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah permintaan kamu sebelumnya?' Orang itu menjawab, 'Ya Rob, aku tidak mau menjadi ciptaanmu yang paling celaka.' Allah kembali bertanya, 'Apakah kamu bila telah diberikan permintaanmu sekarang ini, nantinya kamu tidak akan meminta yang lain lagi?' Orang itu menjawab, 'Tidak, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta yang lain setelah ini.'
Maka Rabb-nya memberikan kepadanya janji dan ikatan sesuai apa yang dikehendaki orang tersebut. Lalu orang tersebut didekatkan ke pintu surga. Maka manakala orang itu sudah sampai di pintu surga, dia melihat keindahan surga dan taman-taman yang hijau, serta kegembiraan yang terdapat di dalamnya. Orang itu terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu berkata, "Ya Rob, masukkanlah aku ke surga." Allah berfirman, "Celakalah kamu dari sikap kamu yang tidak menepati janji. Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah kamu diberikan apa yang kamu pinta?" Orang itu berkata, "Ya Rob, janganlah engkau menjadikan aku ciptaanmu yang paling celaka." Maka Allah Azza wa Jalla tertawa mendengarnya. Lalu Allah mengizinkan orang itu memasuki surga. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bayangkanlah." Lalu orang itu membayangkan hingga setelah selesai apa yang ia bayangkan, Allah berfirman kepadanya, "Dari sini." Dan demikianlah Rabb-nya mengingatkan orang tersebut hingga manakala orang tersebut selesai membayangkan, Allah berfirman lagi, "Ini semua untuk kamu dan yang serupa dengannya."